Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tujuan saya datang pada hari ini ingin mengadakan pendampingan individual Pak, sesuai jadwal ya. Jadi adapun ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke. Yang pertama yaitu proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Alhamdulillah proses 1 bulan terakhir ini saya mencoba pembelajaran baru agar lebih menarik dalam suasana kelas seperti itu Pak. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan ini Pak? Alhamdulillah saya bisa mengenali karakter-karakter menarik bagi siswa didik yang ada. Oke, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan sarana prasarananya? Kalau untuk dukungan, alhamdulillah dari ekosistem sekolah, baik dari dukungan kepala sekolah, alhamdulillah didukung penuh, baik dari sarana prasarananya serta yang lainnya. Kalau untuk teman sejawat, alhamdulillah memberi kelonggaran. Kalau untuk bagi siswa, alhamdulillah bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, seperti itu Pak. Oke, selanjutnya mengenai tantangan belajar daring Pak ya. Ya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Untuk pembelajaran daring melalui LMS sampai saat ini saya rasakan sudah cukup lancar. Tidak ada, belum ada hambatan yang berarti ya. Jadi hambatan yang terjadi selama daring ini kira-kira apa? Hambatan selama daring ini paling-paling kendala sinyal Pak. Kalau misalkan kita pada waktu di sekolah sinyalnya hilang, maka kan terpental seperti itu Pak, dari aplikasi yang berjalan. Bagaimana solusi saudara untuk mengatasi hambatan itu? Mengatasinya saya paling-paling menyiapkan 2 provider, misalkan 2 HP. Jadi kalau misalkan untuk HP ini tidak menyupport ini sinyalnya, saya berganti dengan HP yang lain seperti itu Pak. Oke. Bagaimana rencana saudara untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran selanjutnya? Hambatan itu untuk mengantisipasinya yang jelas saya seperti tadi menyiapkan 2 kartu SIM card. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak berfungsi, maka saya akan beralih dengan 1 kartunya lagi. Dan yang kedua, saya akan lebih sering mengecek LSM saya Pak, halaman LSM saya. Jadi secara berkala. Hal-hal apa yang saudara ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Hal yang saya ingin ketahui salah satunya yaitu sistem bagaimana penilaiannya, terus sistem bagaimana penjadwalan materinya, adakah misalkan time out dari LSM untuk mengunggah tugas-tugas yang ada, seperti itu Pak. Oke, sekarang mengenai refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Hajar Dewantara Pak ya. Apa saja kekhawatiran yang Bapak rasakan atau resahkan sebelum mengikuti program ini? Sebelum mengikuti program ini, kekhawatiran saya yaitu bagaimana saya mengatur jadwal antara kegiatan PPGP dengan jadwal saya yang ada di sekolah ini. Seperti itu, takutnya nanti ada bentrok atau tabrakan jadwal, seperti itu yang saya takutkan sebenarnya Pak. Setelah mengikuti PPGP ini, kekhawatiran apa yang terjadi? Kekhawatiran setelah mengikuti PPGP ini, kekhawatiran saya takutnya seperti yang tadi. Kalau misalkan waktu mode daring, ya saya takutnya kehilangan sinyal, jadi saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu Pak. Jadi saya takutnya ketinggalan pembelajaran itu sendiri. Terus untuk yang lainnya saya takutnya kurang untuk penerapan atau menerima materi yang ada, seperti itu Pak. Oke. Apa harapan Bapak sebagai CGP sebelum mengikuti PPGP secara daring? Harapan sebelum dapat proses mengikuti pembelajaran daring PPGP, mendapatkan bentuk alangkah harapan itu yaitu semestinya mendapatkan bantuan seperti bantuan kota. Itu harapan sebenarnya sebelumnya Pak, mendapatkan rekan kerja, mendapatkan materi yang konkret sehingga saya bisa menerapkan atau membimbing guru-guru yang ada di lingkungan sekolah ini Pak. Oke. Apakah harapan tersebut sudah terwujud selama 1 bulan ini? Kalau untuk harapan ini, alhamdulillah sebagian sudah terwujud. Dengan wujudnya itu mulai dari rekan-rekan kerja, terus rekan dari CGP itu sendiri, PP-nya dengan fasilnya yang memberikan materi-materi yang konkret dan bisa saya terima dengan baik, seperti itu Pak. Adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk selanjutnya? Harapan baru saya lebih aktif berdiskusi lagi di LSM
terus lebih dapat materi yang lebih konkret lagi seperti itu. Jadi saya jauh lebih bisa menerima ilmu-ilmu yang jauh lebih baik lagi. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dalam proses penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung, karena memberikan contoh untuk mengajak para rekan-rekan yang ada di sekolah ini untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Oke, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran itu, bagaimana Pak? Berdasarkan pembelajaran yang saya dapat dari PPGP mengenai filosofi pendidikan, perubahan yang saya lakukan mulai dari mengenali karakter siswa di kelas serta bagaimana caranya saya untuk mendampingi atau mengembangkan karakter itu. Oke. Apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan? Sejauh ini pelajaran yang saya dapatkan sangat banyak, mulai dari perjalanan pendidikan sebagai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami, dan hal itu mendorong saya untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik dan membuat nyaman siswa dalam suasana KBM. Bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan ini? Respon peserta didik atas perubahan ini sangatlah antusias. Bagaimana Bapak menyikapi respon mereka itu? Saya menyikapinya alhamdulillah ya, saya merasa senang karena perubahan yang saya alami pada waktu pembelajaran itu, mereka lebih aktif dan lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, apa itu untuk kedepannya Pak? Kalau untuk diperbaiki sepertinya tidak ada, tapi alangkah lebih baiknya menambah atau memperbarui. Jadi saya itu akan menambah bagaimana cara saya mendekati siswa, terus bagaimana saya menumbuh kembangkan karakter-karakter yang mereka miliki pada siswa itu sendiri. Apa rencana tindak lanjut Bapak terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rencana tindak lanjut perubahan praktik yang saya akan coba banyak menggunakan metode diskusi dan akan mencoba belajar sambil bermain, serta memanfaatkan lingkungan sekolah agar memberikan contoh konkret bagi siswa itu. Serta saya akan banyak menggunakan media-media elektronik yang sesuai dengan fungsinya, serta saya memanfaatkannya. Seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali Pak. Apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Hal yang menarik dalam proses diskusi atau pendampingan hari ini yaitu saya diskusi yang sangat santai, nyaman, serta berbicara sesama rekan kerja seperti itu, seperti berbicara sesama rekan kerja, tidak seperti saya dibimbing atau dilihat atau dipantau seperti itu, tidak. Saya yang menarik itu di sini ialah saya seperti berbicara atau berdiskusi langsung bersama rekan kerja, tidak ada batasan seperti itu. Oke. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya Pak? Yang sudah baik dalam proses pendampingan ini yaitu proses diskusinya. Yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya, tetap menjaga kenyamanan dalam diskusi sehingga apa yang diharapkan sama terwujud untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya. Semoga pendampingan ini bermanfaat untuk pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.